Halo Gadgeters. Setelah setahun ini seolah-olah dunia perkomputeran tuh dibombardir dengan berbagai news dari kubu Apple. Dimulai dari SoC-nya mereka yang powerful, update OS buat iDevice maupun Mac-nya yang terus rutin digulirkan. Akhirnya nih ada refreshing news dari kubu gue, kubu Windows. Ini dia, Microsoft Windows 11. FYI, versi yang gue coba ini bukanlah versi bocoran yang beredar sebelum rilis ya. Ini adalah downloadan resmi dari Microsoft, build 22.0.51. Dan ini adalah versi previewnya, bisa dibilang beta lah ya, siapapun bisa mencobanya. Asalkan minimum requirements dari device kalian mencukupi dan harus menjadi member dari Windows Insider. Saran gue sih jangan coba di device utama kalian ya, karena namanya juga beta. Dan well, resiko ya harus ditanggung sendiri loh ya. Untuk final rilisnya belum ada tanggal pasti, tapi infonya sekitar akhir tahun. Oke, kita masuk ke tampilannya dulu. Clean, sleek, fresh. Itu adalah semua hal yang terlintas di pikiran gue ketika pertama kali melihat tampilan terbaru dari Windows 11 ini. Taskbar-nya tuh sekarang di tengah. Kalau kata si Satis ngingetin dia sama docknya macOS nih. Wah, dasar nih Apple head nih, dikit-dikit Apple, dikit-dikit Apple. Tapi kalau kalian mau adjust posisinya ke kiri lagi seperti sedia kala bisa kok. Nggak hanya itu, satu hal yang butuh adjustment mendalam adalah melatih kembali muscle memory dan jari kita di saat mau mengakses start button, karena centered juga jadinya kan posisinya barengan dengan taskbar tadi ya, nggak di sudut kiri lagi. Terus ada berbagai tema baru, tentunya dikombinasikan dengan light dan dark mode. Timnya sendiri nggak ribet gitu ya, nggak berantakan, simple dan elegan. Yang masih berhubungan sama look sebenarnya masih banyak. Ada widgets contohnya, klik icon widgets di taskbar atau swipe dari kiri kalau device kalian touchscreen. Ntar panel widgetsnya bakalan muncul dan kita bisa customize sesuai kebutuhan. Kalau fungsinya mah ya standar widget lah ya. Next, halaman settings juga dapat overhaul juga. Lebih clean dan mudah dipahami sekarang alurnya, nggak ribet nggak kayak dulu gitu ya. Menu di kiri sekarang bakalan nongkrong terus buat jaga-jaga aja kalau kita kesasar dan perlu kembali. By the way, sisi-sisi Windows-nya sekarang tuh rounded gitu, lebih berasa dinamis dan modern, nggak kaku lagi. Ngomongin Windows, ada satu fitur tambahan yang handy banget dan bakalan guna. Snap Layouts namanya. Jadi kalau mau multitask, kita nggak perlu lagi adjust resize window secara manual atau di drag mentok kiri atau kanan gitu ya. Sekarang cukup hover cursor ke icon maximize, ya kan? Lalu akan muncul yang namanya Snap Navigator yang akan memberikan opsi tampilan multitasking sampai dengan 4 panel layouts. Nggak sampai di situ, bisa di grouping juga, jadi satu kesatuan gitu. Ketika kita mau maximize atau minimize bakalan bareng tuh. Akhirnya lebih terorganisir jendela-jendela gue, nggak berantakan and ribet kayak dulu. Virtual Desktop juga mendapat upgrade di sini. Kita bisa rename masing-masing desktop, ada bisa range posisi dengan hovering di task view icon di taskbar. Nah, seperti kalian lihat, device gue kan adalah device 2-in-1, bisa jadi laptop, bisa jadi tablet. Nah, Windows 11 ini bakalan menjadi lebih tablet friendly. Nggak ada lagi tablet mode atau normal mode sekarang, tapi semua udah terintegrasi menjadi satu UI. Bagi yang udah punya laptop 2-in-1 kayak gue, tapi merasa kok secara UI kurang pas di Windows 10, atau kalian belum punya device kayak begini dan berpikir apa coba faedahnya punya laptop yang 2-in-1 gini? Ya, Windows 11 adalah jawabannya. Serba intuitif di sini. Dimulai dari gestures, contohnya bisa dari swipe dari, yang tadi ya, swipe dari kiri kan munculin widgets. Terus dari kanan swipe muncul notification beserta kalender. Terus juga swipe layar ke bawah dengan 3 jari untuk show desktop, ke atas 3 jari untuk show running apps, dan banyak lagi. Terus kalau swipe ke kiri atau ke kanan dengan 4 jari bisa switch ke virtual desktop lainnya. Masih berhubungan dengan tablet, touch keyboardnya pun dapat improvement di sini. Dimulai dari theming ala Microsoft SwiftKey, built-in emoji, dan animated GIF search. Nice. Balik ke start menu nih. Say goodbye untuk tampilan live tiles. Sekarang ketika kita klik, seolah start menunya tuh seperti apa ya, sebuah centerpiece. Desainnya itu seperti selembar matte glass.
nice, suka gue. Berkelas banget lah, elegan banget pokoknya. Analoginya sih, ini sekarang tuh seperti app drawer gitu kali ya. Kita bisa pin berbagai aplikasi favorit untuk quick access, dan ada juga recommended section yang isinya adalah berbagai app atau file yang sering kita akses. Oh ya, gue sempat visit Microsoft Store yang baru. Jelas tampilannya ya baru ya, lebih dewasa dan lebih dipikirin gitu, nggak ngasal kayak store sebelumnya. Tapi ya ini semuanya belum final dan fiturnya belum komplit. Salah satu fitur yang ditunggu-tunggu adalah kemampuan untuk menjalankan aplikasi Windows via Amazon App Store. Sejujurnya fitur yang satu ini sangat keren, tapi bagaimana prakteknya nanti in real life ya masih memunculkan beberapa pertanyaan. Seperti, karena ini kan berbasis teknologi Intel, apakah nantinya bakalan bisa berjalan di laptop dengan prosesor AMD? Atau ada pertanyaan juga, apakah kita bakalan bisa nge-sideload install APK gitu by browser, bisa atau enggak? Ya banyaklah pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin akan terjawab dengan seiring jalannya waktu. Selain aplikasi Android, hal berikutnya yang belum bisa kita coba di build yang satu ini adalah integrasi mendalam Windows 11 dengan Microsoft Teams. Aplikasi video conferencing milik Microsoft yang sebenarnya di kehidupan nyata ya sangat jarang kami pakai atau dengar orang memakainya sih. Karena ya sebenarnya Google Meet dan Zoom sepertinya lebih umum ya. Tapi ya kita lihat aja nanti prakteknya seperti apa, jangan ngejudge dulu sekarang. By the way, Skype apa kabar ya jadinya? Anyway, lanjut. Microsoft juga menjanjikan banyak fitur yang diadopsi dari Xbox untuk enhance gaming di Windows 11. Nanti aja dibahasnya ketika udah versi full. Yang bisa kita cobain sekarang dan berasa adalah fitur auto HDR-nya yang pada intinya apply HDR pada banyak game yang bahkan tidak punya fitur HDR di dalamnya. Fitur terakhir yang menarik untuk di-highlight berhubungan sama yang doyan menggunakan laptop dengan external display. Dengan Windows 11, ketika kita cabut laptop dari monitor eksternal, lalu kita pasang kembali, tampilan dari monitor eksternal itu akan kembali ke keadaan terakhir sebelum kita copot tadi. Kita nggak harus ngatur-ngatur ulang lagi. Mantep nih, hal yang sederhana tapi sangat berguna buat kita yang sehari-hari lepas pasang laptop ke external display. Di awal gue juga udah bilang tadi bahwa Build Insider Preview ini termasuk stabil, tapi bukan berarti free dari bugs and glitch. Tetap ada, tapi masih dalam level yang masih bisa diterima untuk sebuah software yang belum dirilis untuk publik. Yo guys, wah kacau. PPKM darurat baru saja berlaku di Jawa dan Bali. So, ikuti anjuran pemerintah, jangan kemana-mana kecuali urgent banget. Nah, gue punya resep berkhasiat yang bisa bikin kita semakin betah di rumah. Nih, SmartFriend Gokil Max. Perdana terbaru dari SmartFriend dengan kuota sabrak-abrak, nggak ada batas waktu dan bisa dipakai di semua aplikasi 24 jam. Bisa dipakai buat jalan-jalan juga dan seru juga, tapi nanti ya setelah COVID-nya mereda. Gue sendiri beli starter pack SmartFriend Gokil Max 36GB. Harganya Rp70.000. Jangan ketipu sama nama starter pack-nya karena kuotanya besar. Yang kita dapetin lebih dari 36GB. FYI, 36GB itu dibagi dua, kuota nasional 12GB dan kuota lokal 24GB yang bisa digunakan di zona Gokil Max kalian selama 24 jam. Pastikan kalian beli starter pack-nya yang diperuntukkan untuk kota kalian masing-masing. Di luar itu, kita dikasih ekstra kuota 70GB yang bisa dipakai secara nasional, berlaku dari jam 1 sampai jam 5 pagi. Gokil abis. Cocok nih buat yang suka ngalong, nyari inspirasi. Belakangan ini, untuk kegiatan sehari-hari ya, gue nyobain SmartFriend Gokil Max. Mulai dari pakai berbagai aplikasi, streaming, gaming, riset konten, dan lain-lain. Speed 4G-nya kebetulan di daerah gue oke kok. By the way, masa berlakunya 30 hari ya, dan ada juga opsi kuota starter pack Gokil Max lainnya yang lebih affordable, mulai dari 30 ribuan. Jangan lupa cek dan follow Instagramnya SmartFriend untuk info lebih lanjut. Oke, jadi itu adalah Microsoft Windows 11. So far sih yang bisa gue langsung rasakan adalah estetiknya ya, yang lumayan ada improvement, seger aja. Terus under the hood juga banyak perubahan-perubahan yang terjadi walaupun ada beberapa yang belum bisa kita rasakan sekarang. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun setelah full versionnya keluar kita bisa bahas lebih lanjut secara detail satu per satu. Hopefully dengan laptop keluaran baru di akhir tahun nanti juga. As always, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.